Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 dengan software rental. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai fitur-fitur pada software rental yang kami demonstrasikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Rizkia dengan NIM 196500023. Dan Saya rekan-rekan saya Ahmad Munawarul Haq, NIM 196500105. Dan saya Muhammad Saiful Aziz, NIM 19650119. next. Proses bisnis rental alat outdoor. Rental adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya manfaat dari suatu barang tersebut selama kurun waktu tertentu dan dengan pembayaran jatuh tempo yang telah disepakati. Next. Kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional dapat berupa proses atau layanan yang disediakan oleh software, mencakup bagaimana sistem harus bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku sistem pada situasi tertentu. Next. Pada software requirement yang kita pilih, yaitu software rental, contoh kebutuhan fungsional yang ada dalam aplikasi kita nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Irul. Tapi nanti di akhir presentasi. Kemudian dilanjutkan oleh Aziz. Saya ambil alih untuk fitur yang pertama dari fungsional recruitment, yakni diskusi. Di menu diskusi terdapat kontak pesan, membintangi, riwayat, dan juga saluran. Pada saluran ini dapat menambahkan channel yang berfungsi seperti grup chat, misal rekan kerja, lalu dapat berdiskusi di sini. Juga apabila ada orang pesan, maka pesannya akan masuk di forum diskusi. Selanjutnya pada rental, pada menu rental terdapat order, jadwal, produk, laporan, dan juga konfigurasi. Misal saya akan merental, lalu untuk nama pelanggannya di sini ada tanggal akhir atau pengembalian. Misal pada tanggal 2 syarat pembayaran kontan, yaitu dibayar di muka. Lalu add produk, dengan kuantitas 1, harga satuan 2. Pada customer preview atau pembeli akan muncul seperti ini. Pertama, penawarannya adalah keterangan buku, harga, lalu apabila setuju dapat ditandatangani, juga dapat diunduh atau dicetak untuk bukti fisik. Untuk jadwal, yaitu berisi sebuah kalender atau di mana orang meminjam dan juga mengembalikannya akan tercatat dengan detail, yaitu hari, pekan, bulan, dan juga tahun. Selanjutnya pada menu produk, kita dapat membuat produk baru, ransel, dapat dijual, yaitu dapat dijual dengan harga tertentu. Harga jualnya 10 dengan pajak 10%. Lalu untuk penjualannya di sini akan diberi deskripsi.
ukurannya. Lalu dapat juga menambahkan foto, lalu rental. Untuk rental dengan durasi 1 hari, hanya 1, lalu untuk penambahan jam 0,5. Maka produk sudah tersedia di sini dan dapat dirental. Selanjutnya adalah menu penagihan. Ini orang dapat membayar barang yang direntalnya. Lalu untuk informasi toko, mata uang, nomor telepon, situs web, pajak, dan juga registrasi toko. Selanjutnya untuk penyesuaian, yaitu penyesuaian ada nota yang biasa kita sebut nota, faktur juga dapat di setting, ukuran, warna, logo, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah pembuatan faktur atau sebagai bukti fisik transaksi. Misal AJIS, referensi pembayaran. Ini tas ransel. Tanggal faktur dibuat tanggal 2. Batas waktu pengembalian tanggal 4. Syarat dengan pembayaran kontan. Lalu apabila data yang terisi sudah benar, maka konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, apabila pembayaran telah dibuat, tinggal send, lalu di print fakturnya. Lalu dapat di print. Hasilnya dapat terdownload seperti berikut. Selanjutnya adalah pada menu aplikasi. Di sini terdapat penawaran aplikasi yang disediakan oleh Odoo seperti pada penjualan, stok persediaan, penagihan, CRM, pembelian, dan lain-lain. Selanjutnya pada menu pengaturan, yaitu untuk mengkonfigurasi software yang dibuat. Untuk pengaturan umum ada pengguna, user, dapat juga menginvite user lainnya, perusahaan, info perusahaan maupun company, bahasa, dokumen bisnis, kontak, diskusi, permission atau persetujuan, pembayaran dalam aplikasi, satuan, dan lain-lainnya, menu rental, penagihan, dan juga pada pojok-pojok kanan dari menu utama terdapat chat kepada Odoo-bot atau rekan. Selanjutnya adalah waktu, setting, dan juga informasi akun. Lanjut. Dan ya, untuk kebutuhan non-fungsional, berisi kebutuhan yang berkaitan pada properti yang digunakan dalam software tersebut. Dalam kebutuhan non-fungsional juga berisi beberapa batasan dalam pelayanan, pengembangan, dan standarisasi software tersebut. Contoh kebutuhan non-fungsional. Satu, ada tampilan user interface dan user experience-nya bagus dan user friendly sehingga mudah digunakan.
Yang kedua, informasi yang terdapat dalam software tersebut detail dan jelas. Yang ketiga, pada fitur jadwal terdapat penyediaan batasan waktu yang dapat diatur sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat, software ini memiliki sistem keamanan yang tepat dan terlindungi dengan baik. Yang kelima, dalam form pelanggan, software ini menyediakan pengisian informasi secara detail dan jelas. Yang keenam, software ini memberikan hak akses secara menyeluruh untuk mengatur konfigurasi sesuai yang diinginkan oleh pengguna atau admin. Dan yang ketujuh, dalam beberapa fitur diberikan penjelasan secara singkat tentang fitur tersebut sehingga pengguna mudah memahami. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.